Tapi Bu, Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Lan. Kali ini kita akan membahas dua topik penting dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama strategi hubungan dan karyawan, lalu yang kedua pengaruh strategi manajemen sumber daya manusia terhadap kinerja organisasi dan perusahaan. Dari sekian banyak topik MSDM, kenapa saya fokus pada hubungan karyawan dan pengaruh MSDM terhadap kinerja? Karena menurut saya, dua hal ini adalah penghubung antara manusia dan strategi organisasi. Tanpa hubungan karyawan yang baik, strategi SDM tidak akan efektif, dan tanpa strategi SDM yang sejalan dengan bisnis, perusahaan sulit mencapai tujuan jangka panjang. Selain itu, kedua materi ini juga mudah diukur dampaknya, mulai dari tingkat turnover karyawan, kepuasan kerja, hingga peningkatan produktivitas dan profitabilitas. Strategi hubungan karyawan bukan sekedar soal kegiatan HR seperti pelatihan atau evaluasi tahunan. Ini adalah pendekatan menyeluruh untuk menciptakan hubungan yang kuat antara organisasi dengan para pekerjanya. Ada 3 komponen utama di dalamnya, yaitu yang pertama komunikasi organisasi. Komunikasi satu arah seringkali gagal. Yang dibutuhkan adalah sistem komunikasi dua arah, transparan dan konsisten. Misalnya melalui rapat bulanan, survei kepuasan karyawan, atau forum diskusi internal. Yang kedua, ada keterlibatan karyawan. Bukan hanya hadir di kantor, tapi apakah karyawan merasa punya tujuan bersama organisasi? Apakah mereka termotivasi untuk memberikan yang terbaik? Yang ketiga, partisipasi dalam pengambilan keputusan, di mana semakin besar partisipasi karyawan dalam proses pengambilan keputusan, semakin tinggi rasa kepemilikan mereka terhadap hasil kerja. Contoh nyata bisa kita lihat dari perusahaan seperti Google. Mereka dikenal dengan strategi hubungan karyawan yang sangat kuat. Salah satunya adalah program TGIF Meetings, rapat mingguan di mana CEO dan tim menjawab pertanyaan apa saja dari karyawan. Ini menciptakan budaya transparansi dan partisipasi. Hasilnya, tingkat retensi karyawan tinggi, inovasi berkembang pesat, dan lingkungan kerja yang kolaboratif. Semua itu berkontribusi pada performa perusahaan secara keseluruhan. Sekarang, mari kita bahas hubungan antara strategi MSDM dan kinerja organisasi. MSDM strategis tidak hanya tentang rekrutmen atau pelatihan. Ini adalah alat untuk mengalinkan tujuan bisnis dengan kapabilitas SDM. Artinya, setiap kebijakan SDM harus selaras dengan visi strategis perusahaan. Misalnya, jika perusahaan ingin fokus pada inovasi, maka strategi MSDM harus mendorong kreativitas dan pembelajaran berkelanjutan. Jika tujuannya adalah efisiensi biaya, maka perlu ada strategi pelatihan silang agar satu karyawan bisa mengisi beberapa posisi. Namun, efektivitas strategi MSDM tidak bisa dipaksa berlaku universal. Ada faktor-faktor kontingensi yang harus diperhatikan. Adapun faktornya ada 4, yaitu sebagai berikut. Budaya organisasi. Apakah perusahaan memiliki budaya terbuka atau hierarki? Struktur organisasi. Apakah organisasi flat atau bertingkat? Teknologi yang digunakan. Bagaimana teknologi memengaruhi cara kerja dan komunikasi? Lingkungan eksternal. Persaingan pasar, regulasi, dan kondisi ekonomi juga harus dipertimbangkan. Tanpa memperhitungkan faktor-faktor ini, strategi MSDM bisa justru menjadi kontraproduktif. Sebagai contoh, Zappos, perusahaan retailer online Amerika yang berhasil meningkatkan kinerja bisnis dengan fokus pada budaya perusahaan. Mereka membangun strategi MSDM berbasis nilai-nilai inti seperti pelayanan pelanggan dan kebahagiaan karyawan. Bahkan calon karyawan ditawari uang $2.000 untuk mundur jika merasa tidak cocok dengan budaya mereka. Hasilnya, tim yang tersisa benar-benar pas dengan budaya perusahaan, sehingga kualitas layanan pelanggan meningkat drastis. Inilah bukti bahwa strategi MSDM yang tepat bisa langsung berdampak pada kinerja bisnis. Jadi, untuk menyimpulkan, strategi hubungan karyawan adalah fondasi untuk membangun lingkungan kerja yang positif. Strategi MSDM yang tepat bisa meningkatkan kinerja organisasi secara signifikan, dan semua ini bekerja sinergis dengan mempertimbangkan konteks organisasi masing-masing. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.